Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Noviansa dengan NIM 2105020016. Saya berasal dari Universitas Arifin Raja Ali Haji. Prodi saya Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan sebuah kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling berinteraksi antara satu sama lain, yang membentuk suatu pola yang struktur dengan cara tertentu, yang membuat setiap anggota yang ada di dalamnya memiliki tugas serta fungsi masing-masing, menjadi kesatuan yang memiliki tujuan tertentu serta memiliki batas yang jelas sehingga organisasi tersebut dapat secara tegas dipisahkan dari lingkungannya. Menurut Burki dan Perry, pengertian dari sebuah organisasi merupakan sebuah kesatuan yang terdiri atas beberapa individu yang melakukan tindakan secara bersama dalam mencapai tujuan secara bersama. Berdasarkan buku teori organisasi, sebuah organisasi dibentuk karena adanya dorongan dari dalam diri sekelompok orang yang dalamnya mencapai tujuan tertentu. Di dalam buku ini juga dibahas mengenai bagaimana cara bekerja sama dalam sebuah organisasi dan bagaimana organisasi dapat berjalan dengan baik. Teori organisasi berdasarkan level analisis. Teori organisasi berdasarkan level analisis. Teori organisasi dibagi menjadi 3 level analisis yang terdiri dari level sosial psikologis, level struktural, dan level makna yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Level sosial psikologis. Teori organisasi pertama yaitu level sosial psikologis merupakan teori organisasi yang lebih berfokus terhadap hubungan individu serta antara personal yang ada di dalam sebuah organisasi. Kedua yaitu level struktural merupakan teori organisasi yang lebih berfokus kepada sebuah organisasi secara umum serta divisi dari sebuah organisasi seperti contohnya departemen, tim, dan sebagainya. Yang ketiga level makro. Teori organisasi ketiga yaitu level makro merupakan teori organisasi yang lebih berfokus kepada peran sebuah organisasi dalam menjalin hubungannya dengan kelompok organisasi maupun komunitas lainnya. Selanjutnya mengenai teori organisasi digolongkan menjadi 3 sebagai berikut, yaitu 1. Teori manajemen ilmiah atau klasik. Dalam teori manajemen ilmiah atau klasik ini terdapat pada variabel yang diperhatikan, yaitu pentingnya peranan manajer, kedua bermanfaat serta pengangkatan tenaga kerja, yang ketiga tanggung jawab serta kesejahteraan karyawan, yang keempat iklim yang kondusif. Selanjutnya yang kedua, teori hubungan antar manusia. Dalam teori hubungan antar manusia, pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan psikologis terhadap bawahan, di mana dengan mengetahui perilaku seseorang bawahan sebagai suatu kelompok hubungan manusiawi yang bertujuan untuk menunjang tingkat produktivitas orang tersebut dalam bekerja. Lanjut yang ketiga, aliran kuantitatif. Dalam teori aliran kuantitatif, keputusan manajemen lebih difokuskan berdasarkan atas perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat keilmiahannya. 4. Teori birokrasi. Teori birokrasi pertama dikemukakan oleh Max Weber yang ada di dalam bukunya yang berjudul Kepesertaan, Ethics and Spirit of Capitalism. Yang kelima, teori administrasi. Teori administrasi sebagai besaran dikembangkan atas berdasar
Sumbangan dari Henry Fayol dan Tyndall, Unwin dan berasal dari Eropa dan juga Monet, serta Raleigh dan berasal dari Amerika. Itu saja penjelasan dari terorganisasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.